Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang berjamaah Allah sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita semua telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintah yaitu salat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan kepada kita besar Muhammad Rasulullah SAW yang mana kita sudah berbuat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita bacakan satu Fatihah. Kita berdoa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun almarhum kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim aja dalam taklim. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Bapak yang alim waktu. Hadirin jemaah majelis taklim Darul Mutakin yang saya hormati, wakil khusus Ketua DKM Masjid Darul Mutakin beserta pengurus yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan wasilah kita duduk di majelis ini menjadi wasilah kita dijadikan oleh Allah nanti bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk di majelis ini, yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang sedang punya masalah mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah, yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Paling sangat mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa mudah-mudahan disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya
Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasulullah yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan mengandalkan syafaat ya. Syafaat itu fungsinya cuma menambah. Jadi kalau sholat kita mungkin kurang khusyuk, ngaji Al-Quran kita kurang tajwidnya, doa-doa kita kurang khusyuk, kurang mengerti terhadap maksud doa kita, nah baru di situ kita mengandalkan syafaat. Kalau kita sholat tidak, ngaji Quran tidak, sodakoh tidak, berbuat baik tidak, berharap sodakoh, kira-kira berhadap syafaat, kira-kira logis nggak Pak? Ya logis ya. Jadi syafaat itu fungsinya hanya sebatas untuk menyulam. Kalau dalam kain itu menambal yang kurang-kurang, yang sobek, baru ditambal oleh yang namanya syafaat. Dan kata Nabi, untuk memperoleh syafaat itu cukup dengan bersolawat kepadaku. Dengan baca solawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ngalah berkah. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat nanti. Kita solawat dulu Pak ya, solawat burdah. Tahu solawat burdah Pak? Gak tahu? Yang sering dibacainnya tuh ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ayo Pak. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibil fakhri khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Nah ini namanya sholawat burdah. Kan ada sholawat nariyah yang Allahumma sholli sholatan kamilatan, nah sampai akhir itu nariyah. Bapak-bapak yang saya hormati, dan juga ada satu resep dari para sahabat yang sudah didawakan beserta Rasulullah SAW, karena kita mengalami, dan pasti setiap orang itu punya yang namanya masalah. Tidak ada setiap manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Maka Rasulullah sempat mewasiatkan, sempat memberikan instruksi kepada Rasulullah, kepada para sahabat, apabila sedang ditimpa masalah-masalah besar, maka ucapkan atau zikirkan, Ya Allah ya Azim Antal Azim qad hammana hammun azim wa kullu amrin hammana ya Rabbi bismika ya Azim. Nah ini Pak, kalau mau didoakan silakan. Ya Allah ya Azim, Zat Allah yang maha besar. Antal Azim, engkau adalah yang maha besar. Ya Allah ya Azim, Antal Azim. Kemudian apa tadi? Qad ammana amul hadim. Sungguh aku telah atau sedang tertimpa masalah yang besar. Kullu amrin hamana,
dan setiap masalah yang besar itu, nah, maka jawabannya adalah Fahasuna bismika ya abdi, dengan mengucap namamu yang agung, semua masalah yang agung itu, yang gede itu hilang. Nah, ini pernah didawamkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Kalau mau didawamkan silakan. Bapak Ibu sekalian, karena tema kajian minggu pertama, minggu ketiga itu adalah kajian Quran ya, kita mencoba ingin mendekati atau ingin mengkaji sebuah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, kemudian nanti disusul dengan At-Taubah ayat 24. Nah, ini kaitannya dengan masalah bahwa ternyata penduduk surga itu hanya sedikit. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Karena dulu ada seorang sahabat yang sedang melakukan tawaf. Tahu tawaf apa ya? Nah, Pak Haji lebih terang yang lebih tahu. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu doanya hanya satu dan terus diputar-putar. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Terus selama 7 kali putaran tawaf itu si sahabat itu hanya berdoa itu saja. Nah, Ustaz, kalau rupanya tawaf itu harus membaca labbaik labbaik, tidak mesti. Doa apa saja ketika tawaf boleh. Termasuk ada sahabat yang diceritakan pada zaman Umar bin Khattab, ini dinukil dalam sebuah asar sahabat. Ya, asar itu artinya perkataan, perbuatan dari para sahabat. Karena dalam Islam itu kan ada yang namanya Al-Quran ya, itu kalam Allah. Kemudian hadis itu perkataan, perbuatan, ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Baru turun ke sini ada asar namanya. Asar itu perkataan, perbuatan dari para sahabat. Nah, termasuk ini adalah asar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, si sahabat itu ketika melakukan tawaf, doanya hanya itu saja. Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Terus selama 7 putaran tawaf yang berdoa, yang didoakan itu cuma itu saja. Enggak Robbana atina fid dunya hasanah, tidak, atau tidak yang lain lah. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang namanya tawaf itu kan doa yang pasti diijabah. Bila perlu, mungkin kemarin Pak Haji kan pengalaman tuh ya, kalau lagi tawaf baca doa apa saja gitu, mungkin termasuk doa-doa pesanan kan itu ya, ditulis gitu, dibaca sama terus. Nah, ini sahabat itu cuma berdoanya Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah saya dari golongan yang kecil. Nah, ini maksudnya apa kan? Setelah selesai tawaf, nah dari teman-teman sahabatnya itu seolah-olah penasaran gitu, dan mengadukan kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini ada sahabat kok ketika tawaf doanya kok cuma itu, apa maksudnya? Nah, akhirnya diintegrasi oleh Umar bin Khattab itu. Kenapa kamu kok doa selagi tawaf hanya itu? Apakah tidak punya doa yang lain? Apakah tidak ada doa-doa titipan dari saudara atau siapa saja? Kok kamu doanya itu saja? Gitu. Nah, sahabat itu berkata, aku itu teringat dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada di dalam surat As-Sad ayat 14. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, jadi Allah itu ternyata menciptakan manusia di bumi ini dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengklaim wa qalilun min ibadiyas syakur.
sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang beribadah kepadaku. Maka dengan landasan ayat itulah, dengan firman Allah itulah, wahai Amirul Mukminin, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ini dimasukkan ke golongan yang sedikit itu. Nah, ini maksud dari qalil itu, sedikit itu. Jadi dalam beberapa ayat Al-Quran ada 2 surat yang menjelaskan bahwa memang Allah itu menggambarkan kepada kita bahwa penghuni surga itu sedikit, Pak. Jadi kalau kata ulama tafsir di Mesir itu bahwa setiap bayi yang lahir atau manusia yang lahir itu sudah punya kapling masing-masing 2. Jadi kapling akhirat, kapling neraka, kapling surga. Nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ketika diciptakan diberikan pilihan, mau milih beriman silakan, mau milih kafir silakan. Ini petunjuknya sudah jelas. Nah, maka di situ nanti ada hisab, ada perhitungan. Kalau Allah tidak mengasih petunjuk, tidak menurunkan Rasul dan Nabi, nanti di akhirat setelah kita mati ada pertimbangan, ada hisab, nggak adil. Disitulah adilnya Allah, bahwa ketika kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perangkat yang luar biasa komplit, silahkan pilih mau kafir atau iman. Terserah. Kapling kita itu nanti mau digunakannya yang kapling yang mana gitu, kapling surga apa kapling neraka, tinggal pilih saja. Maka dalam surat Al-Mu'minun itu salah satu ciri orang-orang yang beriman dan nanti di ujungnya itu kan akan diwarisi al-jannatul firdaus, diwarisi surga firdaus. Nah, ini banyak para ulama tafsir banyak bertanya, kalau yang namanya mewarisi itu kan berarti awalnya bukan milik dia kan ya? Benar nggak Pak ini? Kata mewarisi itu kan berarti sebelumnya bukan milik dia ya? Lantas surga itu milik siapa? Awalnya. Jangan langsung jawab milik Allah itu ya. Itu udah pasti. Di sini ulama tafsir menjelaskan hal itu, bahwa kita nanti ada sebagian atau orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan diwarisi surga Firdaus. Berarti awalnya itu bukan hak kita, tapi bisa jadi hak kita. Gitu. Karena apa? Karena tadi itu dari sejumlah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pas kaplingnya gitu. Jadi nggak mungkin nanti itu di neraka kehabisan kapling gitu kan. Dan juga tidak mungkin nanti di surga kehabisan kapling, karena sudah ada masing-masing, tinggal nanti kita mau memanfaatkan yang mana. Maka dalam tadi doa sahabat tadi itu, dan Allah menyatakan bahwa ternyata ahli surga itu sedikit. Nah, ketika logika sedikit berarti banyak kapling yang terbengkalai yang tidak ada penghuninya, maka di situ diwariskan kepada kita nanti kalau kita masuk surga. Nah, kalau kapling kita di neraka apa ya? Ikhlas kan kalau dikasihkan ke orang lain? Ikhlas nggak? Ikhlas, sangat ikhlas sekali. Kalau kapling kita nanti di neraka, udah ikhlaskan saja, jangan sampai dihuni. Silakan oleh penduduk yang lain. Nah, di alam surga pun juga sama nanti. Ketika nanti manusia dan ahli surga itu sedikit, karena Allah tadi menyatakan begitu, ternyata banyak di antara manusia yang qalilun yasyakur min ahlil jannah. Jadi sedikit yang bersyukur dan ujungnya nanti sedikit masuk surga. Maka sahabat tadi itu berdoa, ya Allah, masukkan sajalah aku ke golongan yang sedikit itu, yang gitu. Maksudnya ke ahli surga. Karena ternyata komposisi ahli surga dengan ahli neraka itu jauh berbeda. Nah, kita di
itu belum termasuk apa namanya di kita, jadi di dunia lah. Jumlah penduduk dunia ada berapa, Pak? Hah? 6 miliar. Kurang lebih 7 miliar ada ya? Nah, yang Islamnya berapa miliar? Hah? Sedikit. 6. Cuma 2 miliar. Bayangin, Pak. Dari 7 miliar manusia yang ada di bumi sekarang ya, maksudnya sekarang yang terdata oleh data statistik dunia ya, itu yang kategori umat Islam cuma 2 miliar tuh. Dari jumlah yang nyata saja di dunia, orang yang tidak Islam dengan yang Islam banyakkan mana? Banyakkan non Islam ya. Iya, 2 miliar. Taruhlah 2 miliar itu sudah buntel kadut istilahnya. Ada yang aliran sesat, ada yang Syiahnya, ada yang sebagainya, ada yang udah dirunut lagi mungkin 2 miliar itu cuma misalkan 1 miliar gitu kan. Termasuk di negara kita sekian ratus juta bisa dipres lagi kan, itu yang hanya Islam KTP kan gitu. Dipres lagi, maka tinggal sedikit yang betul-betul iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah kalau Allah menyatakan bahwa penghuni surga itu sedikit. Banyak. Mau yang sedikit atau yang banyak, Pak? Sedikit. Yang banyak. Nah, ini apa namanya, sebagai ini kita sebagai introspeksi kita masing-masing, Mbak ya, sejauh mana tingkat keimanan dan ketakwaan kita sampai saat ini gitu. Apakah kita masuk ke golongan yang sedikit itu, dari yang sedikit itu yaitu hasil ngepres gitu kan, hasil ngepres dari yang sudah terkumpul itu, dari 2 miliar umat Islam, beragama Islam, dipres lagi yang aku hanya ngaku Islam ya, cuma sholat misalkan cuma sekali, yang sehari cuma sekali, yang hanya seminggu sekali, yang hanya setahun 2 kali, ini itu dipres lagi. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan yang betul-betul beriman kepada aku sedikit. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dikira Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menyatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu kita itu tidak diuji atau dibiarkan begitu saja. Tidak. Kita itu ketika sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat dan seterusnya, rukun iman yang berapa? Yang 6 itu nanti tidak dibiarkan begitu saja orang-orang beriman itu. Jadi jangan dianggap kita sudah sholat, sudah sodakoh, sudah zakat, sudah berbuat baik, itu kehidupan kita akan aman-aman saja. Tidak, Pak. Sebelum Allah itu menguji. Apa landasannya? Nih landasannya, Pak. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira, wahai manusia, ketika kamu mengatakan aku beriman kepada Allah, kamu itu dibiarkan begitu saja, alias tidak diuji keimanannya. Jadi jangan tenang-tenang saja ketika apa namanya, kita itu sudah sholat, sudah apa, sudah berbuat kebaikan, jangan dikira bebas ujian, bebas hambatan. Enggak, justru malah banyak. Kenapa? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamunal kadzibin. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui mana yang betul-betul imannya itu benar, dan wala ya'lamunal kadzibin, dan mana hanya yang cuma omong-omong aja gitu. Nah, itu tujuan dari ujian itu. Yang namanya ujian itu kategorinya ada 2, Pak ya. Lulus, tidak lulus. Udah cuma 2 itu ujian tuh, lulus dan tidak lulus.
Dalam ayat ini jelas bahwa jangan dikira kamu sudah mengatakan beriman kepadaku, sudah melaksanakan seluruh perintah-perintahku, akan aku biarkan begitu saja. Tidak, akan aku uji kamu itu. Untuk apa? Nah ini, alladzina saddaku wala ya'lamunal kadzibin. Untuk aku mengetahui benar enggak iman kamu itu, atau hanya bohong saja. Nah, maka manusia itu dalam surah Al-Baqarah kan dikelompokkan menjadi 3, ada yang mukmin, ada yang al-munafiqun, ada yang kafirun. Yang kelompok yang beriman yaitu orang-orang yang sudah diuji lolos. Itu orang yang beriman. Dan itu sudah jelas ujungnya nanti apa, Pak? Surga. Ya. Tapi kalau yang hanya omon-omon, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah ini. Jadi ada ketika tadi manusia yang sudah beriman jelas, yang kafir jelas itu. Ini ada yang pihak ketiga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu di Allah nyebutnya aja wa ma hum bimu'minin, bohong. Imannya itu bohong. Ada wa minan nasi may yaqulu, ada sekelompok manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, melaksanakan perintah-perintahnya. Secara kasat mata kita lihat, memang dia itu sholat, memang dia itu puasa, memang dia itu zakat, memang dia itu sedekah dan sebagainya. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, bohong itu imannya. Nah ini kalau sudah dicap begitu, susah juga Pak ya, repot itu. Sholat kelihatan oleh manusia sholat, tapi tidak dianggap sholat oleh Allah. Sodakoh kelihatan oleh orang lain, sodakoh mengeluarkan uang atau sejenis apa bantuan, tapi tidak dianggap sodakoh oleh Allah. Orang itu kelihatan puasa karena sahur dan nanti buka, tapi tidak dianggap puasanya oleh Allah. Kira-kira apa alasannya? Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Karena dia itu berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya itu hanya sebatas omong-omong aja, berbohong. Nah, maka terusin fi qulubihim maradun pada. Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Terus udah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi momentum tahun baru Hijriah ini momentum kita untuk mempertanyakan ulang sejauh mana keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbuatan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita itu berbohong, hanya pura-pura saja. Gitu ya. Sholatnya hanya pengen kelihatan ahli sholat saja. Sodakohnya hanya pengen kelihatan disebut dermawan dan sebagainya. Itu semuanya Allah tahu. Dan apa kata Allah? Karena kamu itu yukhadi'un Allah, berbohong kepadaku. Maka kalau kita sudah dianggap berbohong sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Maka kita harapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi keimanan yang betul-betul, menjadi keimanan yang sempurna, sehingga kita itu nanti dimasukkan ke dalam waja'alni minal qalil, kelompok yang sedikit alias ahli
surga karena yakin ini kata Allah ini. Jadi ahli surga itu sedikit, nggak banyak. Justru yang banyak itu ahli neraka. Coba kalau Bapak Ibu sekalian baca teks-teks Al-Quran, ya jelas Allah itu akan memperbanyak ahli neraka dari golongan jin dan manusia. Sementara ahli surganya sedikit, maka banyak kapling yang kosong, maka yang kapling yang kosong itu akan diwariskan kepada kita. Di surah Al-Mu'minun ayat 1-9 mau dilihat kan diwarisi oleh kita itu mewarisi surga Firdaus. Yang namanya waris itu berarti kan dulunya bukan milik kita, karena kita ada di situ dikasihkan kepada kita. Nah ini kajian surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Nah kemudian ini sedikit lagi bahwa dengan apa ujian. Nah ini walaqad fatanal ladzina min qablihim, karena tadi itu ketika kamu mengatakan beriman kepadaku, jangan dikira kamu itu dibiarkan, tidak, akan diuji. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah betul iman kamu, apakah hanya bohong saja. Apa alat ukur ujiannya? Ada di surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum sampai akhir, bahwa untuk mengukur standar ujian keimanan kita kepada Allah adalah bagaimana kita semua keyakinan atau kecintaan kita kepada Allah itu mengalahkan kecintaan kita kepada kedua orang tua, kepada anak-anak kita, kepada harta kita, pada saudara kita. Nanti baca apa ya di surah At-Taubah ayat 24. Itu ujian kita itu. Ujian keimanan kita itu. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa betul-betul iman kita itu yakin benar atau hanya bohong. Nah itu akan diuji oleh tadi itu. Sejauh mana apakah kecintaan kita kepada Allah itu mengalahkan kecintaan kita kepada kedua orang tua, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada harta-harta kita, atau sebaliknya. Nah, ini ada di surah At-Taubah ayat 24. Kalau kecintaan kita kepada Allah mengalahkan kecintaan kita kepada yang tadi disebutkan itu, ini jelas urutannya dalam ayat ini. Kecintaan kamu kepada aba'ukum, bapak-bapak atau orang tua kamu sekalian, wa abna'ukum, anak-anak kamu sekalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara sekalian, wa azwajukum, wa ashiratukum amwal. Jelas. Jadi patokan standar mengukur keimanan, ujian keimanan kita itu jelas sejauh mana kecintaan kita kepada Allah itu tidak dikalahkan oleh kecintaan kita kepada yang tadi itu. Atau kalau gitu mah nggak boleh cinta kepada orang tua, nggak boleh cinta kepada anak kita, bukan begitu. Dalam teori Islam, kecintaan kita kepada selain Allah itu harus nomor 2. Contoh Ibrahim. Nah ini contoh wa abnaukum. Kecintaan kita kepada anak kita, kalau Allah yang memerintah, lihat peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sudah 80 tahun meminta pengen punya anak, sudah dikasih, sudah Allah disembelih. Nah, kan logika akal sehat kita kira-kira gimana? Mengandalkan kecintaan kita kepada anak kita pasti menolak. Tapi karena itu sebagai bentuk ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim, jangan sampai kecintaan saya kepada anak yang memang sudah didambakan 80 tahun lamanya baru dikasih, tapi kalau kata Allah sembelih sebagai bentuk ujian Allah keimanan Nabi Ibrahim. Ini contoh konkret daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mengetahui keimanan kita dari aspek anak, juga aspek orang tua. Sama, Nabi Ibrahim juga orang tuanya Azar, bapaknya kafir. Ketika disuruh meninggalkan di hadapan kedua pilihan, kamu milih meninggalkan anak apa orang tua kamu di sini
atau hijrah gitu. Dengan berat hati, karena sama Nabi Ibrahim juga manusia berat hati, enggan berpisah dengan kedua orang tuanya atau orang tuanya yang bernama Azar itu. Tapi karena garis keimanan berbeda dan itu sebagai bentuk ujian, apakah kecintaan kita terhadap orang tua kita itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, ini ujian. Juga termasuk harta, korun, dan sebagainya. Jadi jelas sudah bahwa di dalam Al-Quran itu kalau kita mau baca ayat per ayat itu banyak pelajaran dan banyak sekali hal-hal yang perlu kita teliti lebih lanjut tentang terutama masalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua, khusus yang hadir di sini, bisa tergolong manusia-manusia yang bisa melewati ujian tadi, Pak. Ini belum final kan ya, belum final, kita itu masih nggak tahu, masih mungkin sisa waktu kita ada setahun, 2 tahun, 30 tahun. Ini ujian ini harus dilewati dulu tanpa terasa gitu. Maka kalau kita berpegang erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian-ujian yang dihadapkan oleh Allah dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, bahkan dengan harta kekayaan kita, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, lulus berarti ujiannya. Tapi kalau kita kecintaan kita kepada Allah dikalahkan dengan kecintaan kita terhadap hal-hal tadi, itu berarti tidak lulus ujian keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada waktu, masih ada waktu ya, 2 menit lagi. Nah, informasi bahwa Pak Rosid ya, Pak Rosid RW 14 meninggal dunia. Saya doakan mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, tawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadiyillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma warhamhu wa'afihi wa qur'anu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau bertanya? Banyak Pak. Banyak. Ini kan tadi kapling di surga itu kan sedikit. Jadi kan harusnya banyak tuh karena orang-orang bodoh nggak memperhatikan atau nggak mungkin perintah Allah. Kan akhirnya banyak kapling yang kosong. Iya. Nah mungkin para jamaah ini juga mungkin pengen menempatin kapling yang kosong itu. Nah terus caranya bagaimana atau supaya kita masuk kapling yang kosong itu? Iya. Caranya supaya kita bisa mendapatkan kata warisan itu ya, warisan kapling kosong surga itu syaratnya harus masuk surga dulu. Ya. kalau kitanya belum masuk surga, nggak ada kapling kosong itu kan nggak tahu juga Pak ya. Nah syaratnya, kalau ditanya syaratnya, berarti syaratnya kita harus masuk surga dulu. Dengan cara apa? Yaitu tadi, keimanan dan ketakwaan kita harus benar-benar menjadi iman dan takwa kita kepada Allah yang serius gitu. Ya, yang serius, jangan kategori omong-omong munafik. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian baca kitab-kitab tasawuf tentang masalah orang munafik Pak ya. Itu orang yang sholat hanya sekali atau 2 kali itu sudah kategori munafik juga. Ngeri kalau kita baca kitab-kitab tasawuf tentang masalah ubudiyah, tentang masalah hati itu ya, itu sangat rawan sekali kita itu tergolong masalah kemunafikan. Ria itu adalah bentuk munafik paling kecil. Tahu ria Pak ya? Sholat ingin dipuji orang lain itu ria, itu sudah munafik Pak kalau dalam kitab. Coba kalau kita baca kitab Sulamun Najat, Nasail Ibadah dan sebagainya,
Itu kita sholat karena pengen dipuji orang, itu sudah ria, dan ria itu adalah bentuk munafik paling dasar. Wah, ini kan luar biasa Pak ya. Maka tapi jangan berputus harapan. Aduh, kalau begitu ya udahlah, berarti saya munafik saja. Jangan. Ya, yang penting kita usaha maksimal, ibadah kita maksimal, walaupun istilahnya ya hilangkan. Yang mengetahui dia itu ria atau tidak kan hanya Allah dan juga orangnya, kan ya, Allah dan orangnya. Maka kalau kita ketika sholat, ketika berbuat baik masih ada unsur-unsur pengen dipuji orang, nah itu berarti kita harus ngaku kita itu masih ria. Jadi tinggal tanya aja kepada kita gitu kan ya. Nah, kalau tadi Pak Haji bertanya bagaimana kita memanfaatkan kapling-kapling surga yang kosong karena ditinggalkan oleh jatahnya gitu ya. Jadi kita harus masuk surga dulu, baru kita kelihatan ada kapling kosong dan diwariskan kepada kita. Itu jawabannya ada di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Di ujungnya kita akan diwarisi surga Firdaus bagi orang yang beriman masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, usia yang panjang barokah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan ketakwaan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Pak Ustaz bermanfaat dan dapat kami untuk kehidupan sehari-hari. Jadinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.